Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, hari ini dan hari-hari ke depan ya, kita dihadapkan pada satu peristiwa yang tentu menjadi pusat perhatian di Indonesia ya, di negara Indonesia, karena tidak lama lagi kita akan ada hajatan besar, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, dan lebih besar lagi karena dibarengkan, diserentakkan dengan juga pemilihan anggota dewan, pemilihan legislatif ya, baik di DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota ya. Pemilihan tadi tentu saja intinya adalah memilih pemimpin ya. Bagi kita sebagai umat Islam ya, tentu kita berharap kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memenuhi kriteria ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya, karena kita selalu berpandangan atau berpedoman ya pada Quran dan hadis. Tentu saja ideal seorang pemimpin bagi kita umat Islam tidak lain tidak bukan tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk podcast kali ini kita akan mencoba melihat apa saja sih kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di podcast selanjutnya mungkin kita supaya punya wawasan yang lebih, kita mencoba juga menggali bagaimana kriteria pemimpin menurut Abu Bakar Siddiq dan juga mungkin yang lain ya, karena itu juga merupakan panutan-panutan kita ya sebagai umat Islam. Tapi yang pertama kita akan melihat dari bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria kepemimpinan yang ideal ini pernah dijelaskan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Tentu sebagai umat Islam harus mengikuti kriteria tersebut ya, agar kita bisa menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam ya, pemimpin terbaik sepanjang masa ya tentu saja tadi Rasulullah SAW. Beliau yang menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah menaati ulil amri atau pemimpin sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu ya. Kemudian ya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul atau pada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut
buku Al-Ahkam ya, Al-Asyutoniyah atau hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam oleh Imam Al-Mawardi, dijelaskan bahwa pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk menaati ulil amri di antara kita ya. Dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam, para khalifah atau pemimpin yang memerintah. Jadi kalau sekarang ini kita dipimpin oleh Bapak Joko Widodo ya harus taat gitu ya. Tentu saja tadi ya panjang, ketika ada perbedaan ya kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Hisam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin ya. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran ya. Jadi ya sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa ya. Jadi istilahnya kalau kita sebagai rakyat ya, rakyat tidak pernah berdosa. Yang berdosa adalah para pemimpin tadi gitu ya. Jadi walaupun itu jahat ya rakyat nggak ikut berdosa, yang berdosa adalah pemimpinnya. Jadi kadang-kadang kita keliru ya kalau kita kemudian seringkali banyak hal yang janggal ya, banyak menteri korupsi ya. Jadi siapa yang bersalah gitu ya? Ya pemimpinnya sebenarnya ya. Tapi itulah di kita seringkali kita lebih fokus pada para anak buah ya. Tapi kita jarang menyalahkan pemimpinnya ya. Jadi kalau banyak menteri yang korupsi, banyak menteri yang kerjanya tidak beres ya, yang salah siapa? Salah pemimpinnya itu ya. Bagaimana apalagi jelas-jelas itu dipilih oleh seorang pemimpin kan gitu ya. Nah, setiap calon pemimpin itu diperbolehkan untuk berusaha dan berkompetisi ya, memperebutkan posisi sebagai pemimpin ya. Jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah atau kepemimpinan itu bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang ya. Jadi ini mengisyaratkan bahwa ya bolehlah kita melakukan sebuah kompetisi gitu ya. Walaupun sebenarnya kan ada satu kaidah gitu ya. Sebenarnya orang mengatakan musyawarah mufakat itu harusnya itu yang didahulukan ya sebelum voting gitu ya, yang kita sering pahami itu ya. Nah, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah tentu saja Nabi Muhammad SAW. Dalam masa kepemimpinannya Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat, yaitu sidik, amanah, ya, tabligh dan fatonah gitu ya. Jadi itu inti dari kepemimpinan Rasulullah SAW ya. Karena waktu yang terbatas, ini sebagai pengantar saja ya. Jadi penjabaran dari sidik, ya, amanah, tabligh, fatonah gitu ya, nanti akan kita jabarkan selanjutnya. Jadi ini sebagai pengantar bagaimana Islam memilih pemimpin. Sekian podcast untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan detail dari kriteria pemimpin menurut Rasulullah SAW. Kita tutup dulu. Tetap sehat, tetap semangat.
kita song-song pemilihan presiden 2024. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.